Oke, hari ini kita kedatangan VGA dengan nama 6700 XT. Ya, gue ngerti kalau zaman sekarang emang VGA itu sulit banget untuk didapatkan dan harganya juga ya sulit banget untuk kita dapetin harga sesuai dengan MSRP terutama. Dan di sini 6700 XT itu datang dengan MSRP $479. Jadi cukup jauh ya nggak terlalu jauh juga sih kalau dibandingkan dengan misalnya 3070 yang MSRP-nya waktu itu datang di 499. Cuman kan kita nggak bisa mendapatkan di harga yang sama. Nah di sini AMD bakal rilis itu di tanggal 17, seharusnya sih ini dijual itu sehari setelah review ini naik, seingat gua. Cuman kalian bisa harus ngecek juga itu bersama AIB juga. Nah kalian juga bisa lihat kalau ukurannya nggak terlalu panjang, terus juga nggak terlalu tebal seperti 6800 XT. Dan gue bisa bilang kalau ini cukup enteng, walaupun rasanya benar-benar solid banget untuk VGA-nya. Dan untuk 6700 XT sendiri, AMD juga bilang kalau jumlahnya mereka itu akan lebih banyak daripada 6800 maupun 6800 XT. Karena ya sejujurnya memang itu adalah hal yang sangat-sangat normal dan kita bisa ekspektasikan. Karena orang yang membeli juga akan lebih banyak orang yang membeli 6700 XT dibandingkan misalnya 6800 XT. Ya sama dengan kartu-kartu lain grafik lainnya yang lower end atau middle end ke lower end-nya jumlah pembelian itu lebih banyak. Yang selama ini kita lihat kan karena memang nggak ada opsi lain. Jadi makanya orang mau nggak mau harus membeli 6800 XT maupun 3070 atau 3080. Nah di sekarang kita udah mendapatkan opsi yang ya lebih murah lah. Harusnya gue mengharapkan sih agak 7 jutaan mungkin ya. Terutama dari tier pertamanya untuk AMD seperti Sapphire. Ini gue juga akan mencoba untuk mendapatkan atau mereviewnya nanti pada saat gue udah terima barangnya. Tapi untuk first impression gue setelah gue mendapatkan ini barang, gue benar-benar nggak nyangka sebenarnya untuk masalah cooling performance-nya. Karena di sini clock-nya tanpa gue otak-atik dan segala macam, mungkin kalian bisa ngeliat reviewnya Alpha nanti untuk yang di overclock dan segala macam. Tapi dengan stoknya yang reference edition ini, gue nggak menemukan suara yang berisik, dan fan-nya benar-benar aman banget dan terjaga, dan clock speed-nya sampai 2600 untuk di beberapa game. Jadi itu cukup ditahan dengan stabil selama gua main dan selama gua nge-benchmark game-game yang terberat pun seperti Cyberpunk misalnya. Itu gua nggak ada masalah sama sekali, cuman ada sedikit coil whine yang suaranya lebih besar sedikit dibandingkan misalnya 6800 XT yang pernah kita pegang. Jadi memang ada perbedaan di situ doang, cuman tentunya coil whine bisa aja berubah dan bisa dihilangkan terutama untuk di AIB partner. Nah, terakhir yang gue mau bahas adalah masalah VRAM-nya. Di sini kita mendapatkan 12 GB. Nah, banyak orang yang bilang kalau 12 GB itu sebenarnya buat apa dan segala macam. Karena sebenarnya kan ditargetkan untuk 6700 XT itu di 1440 dan kita untuk main di 144 Hz. Lagi gue selalu bilang dari dulu, bahkan untuk detik ini pun gue selalu bilang kalau benar 1440 menurut gue adalah sweet spot yang paling nyaman untuk kalian main game dibandingkan misalnya 4K dan 60. 4K 120 Hz gue rasa hampir nggak gue nggak tahu game apa yang kalian mainkan di 4K 120 Hz dan berapa banyak orang yang menggunakan layar 4K 120 Hz juga. Mungkin kalau kalian menggunakan TV ya oke lah, tapi kalau misalnya kalian menggunakan TV seperti X9000H punyanya Sony, itu kalian nggak akan bisa mendapatkan 4K 120 Hz dengan asli ya, karena yang gue temukan di firmware terbaru ya itu yang di seri 4644 pun itu masih ada blurriness-nya, dan yang gue takutkan adalah di TV seperti itu yang menjadi limitasi itu adalah di hardware panelnya itu sendiri. Nah tapi kalau misalnya kalian main di 1440 dan ya 1440 dan mengejar 120 atau 144 Hz, masih banyak banget opsi TV yang terbuka seperti misalnya Samsung Q70R atau Q60R itu yang bahkan bisa support 1440 dan 120 Hz. Jadi menurut gue untuk sampai saat ini pun seperti 6800 XT lah yang bener-bener kenceng banget pun juga menurut gue benar-benar paling nyaman untuk dimainkan di 1440, dan 1440 pun di ukuran monitor 32 inci menurut gue masih sangat-sangat menarik. Nah yang gue pertanyakan adalah apakah 12 GB itu cukup? Hasilnya adalah ya masih lebih dari cukup karena nggak banyak banget modding yang bisa menggunakan game sampai lebih dari 10 GB untuk di-load atau di-load seluruh dunianya ke dalam VRAM-nya. Jadi gue nggak menemukan isu sama sekali dan gue rasa 12 GB juga masih lumayan lama ya buat kita saturasiin. Kecuali sampai nanti game-game porting dari konsol yang akan muncul di PC juga mulai akan banyak, dan itu paling gue ekspektasikan di sekitar 1 tahun lagi. Jadi untuk masalah spesifikasi ini udah bener-bener lebih dari cukup untuk VRAM ya. 8 GB menurut gue udah sangat cukup, dan biasanya 12 GB itu akan berguna kalau kalian itu belajar machine learning. Cuman kan balik lagi untuk AMD memang belum ada.
Dan sekarang kita lanjut ke masalah benchmarknya. Nah sebelum gue lupa, untuk VGA-nya dan semua yang ada di benchmark yang akan gue bandingkan, tentunya gue akan bandingkan dengan generasi yang sekarang VGA-nya. Cuman 2080 Ti gue tetap masukin sebagai pembanding juga. Tapi intinya di sini gue menggunakan 5800X untuk benchmarknya, terus untuk motherboardnya gue menggunakan B5550XE punyanya Asus ROG. Terus untuk RAM dan Infinity Fabric gue set di 1:1, itu menggunakan 4000 MHz untuk tim group ARGB yang seri ekstrim. Jadi itu untuk tes benchnya dan kedepannya kita akan menggunakan itu terus. Jadi kalau kalian mempertanyakan dan banyak dari kalian yang mungkin ngeliat video nggak dari awal, ya gue akan sebutin selalu untuk spesifikasi tes bench yang kita gunakan. Nah benchmark pertama kita di Far Cry 5 ini sebenarnya karena ya sesuai lah. Far Cry 5 ini terakhir yang di DirectX 11, nanti kalau Far Cry 6 keluar, ini yang juga akan kita ganti dan semuanya akan kita tinggalkan untuk benchmark dari DirectX 11. Nah ini di 1080 untuk 6700, average 141, dan untuk 1% low-nya itu 94, dan di 1440 hasilnya 128 dan 101 untuk 1% low-nya. Dan di 4K hasilnya 75 average dan 64. Jadi di Far Cry 5 sebenarnya kurang lebih hampir mendekati performa 3070 Ultra di sini yang kita waktu itu pernah review juga dan waktu itu sempat kita pakai cukup lama juga VGA-nya. Dan kita bisa lihat kalau itu mulai mendekati pada saat resolusi yang mulai lebih besar daripada di 1080, karena di 1080 kita bisa lihat kalau itu performanya cukup jauh ya ditinggalnya dibandingkan 3070. Lanjut ke Assassin's Creed Valhalla di 1080, average-nya itu mendapatkan 102 FPS dan 65 untuk 1% low-nya. Jadi benar-benar tinggi banget, bahkan di atasnya 2080 Ti. Nah di 1440 pun hasilnya juga sama. Average itu 79 dan 1% low-nya 55. Dan di 4K hasilnya nggak terlalu baik di sini ya, karena kita hanya mendapatkan 45 FPS dan 1% itu di 35. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini khususnya di Assassin's Creed Valhalla, kalau average ini paling baik itu performanya di 1080 dan 1440. Jadi sepertinya AMD udah benar-benar fine tuning bahwa GPU ini tuh hanya difungsikan terutama hanya performanya di 1440. Di Watch Dogs Legions, di sini juga hasilnya tertinggi dengan harga yang paling murah menurut gua. Di sini kita dapat 115 average-nya dan 1% itu 87. Terus kita juga bisa lihat juga performanya yang kembali masih cukup tinggi juga di 1440 dan bahkan menyamai 3070 di sini dengan 83 average-nya dan 65 untuk average frame rate. Dan di 4K hasilnya juga kurang lebih masih sama dengan Valhalla, di mana dia cukup tertinggal di resolusi 4K dengan 45 average FPS dan 1% itu di 34. Nah kita lanjut ke game DirectX 12 yang udah cukup lama di sini dengan Shadow of the Tomb Raider di high preset juga. Jadi di sini malah dia tergolong generasi sekarang dia terendah di 1080 dengan 168 dan 1%-nya di 109. Dan memang uniknya juga di sini karena kita bisa lihat kalau semuanya itu sama di 170-an atau 177 sampai 174 untuk average FPS yang didapatkan dari kartu-kartu yang terbaru. Dan di 1440 hasilnya juga masih sama, dia malah berada di bawahnya walau sebenarnya cuma beda 1 FPS doang dengan 3060 Ti. Di sini average-nya 132 dan untuk 1%-nya 104. Di 4K hasilnya pun juga kurang lebih masih sama dengan average 72 dan 1% low-nya itu di 61. Jadi untuk di game ini 3060 Ti masih bisa unggul. Nah lanjut ke game kedua yang paling berat di tahun ini ya, masih ya sekarang ya, karena pertama kan masih di Cyberpunk, dan di sini kalian bisa lihat kalau average itu 92 dan 1% itu 53 di 1080. Di sini kita udah mendapatkan performa di atas 3060 Ti walaupun masih belum mengalahkan 3070. Nah kita lanjut ke Metro Exodus-nya di 1440, di sini average 73 dan 45 untuk 1%-nya, dan sedangkan di 4K 44 dan 1%-nya itu di 30. Nah, lanjut terakhir itu di game Vulcan, ini mendapatkan average 129 di 1080 dan 1% itu di 95. Nah kalau di 1440 average-nya 96 dan untuk 1% itu di 74. Nah kalau di 4K ini mendapatkan 59 average dan 1%-nya itu di 48. Jadi untuk di sini kalian bisa lihat kalau udah cukup banget untuk mendapatkan FPS yang sangat tinggi dengan optimized preset. Walaupun lagi-lagi di game seperti RDR 2 yang menurut gua benar-benar optimized banget untuk berbagai VGA maupun konfigurasi, dan terutama dengan optimized preset yang gue gunakan, kalian udah bisa mendapatkan 96 FPS di 6700 XT. Nah ini di Port Royal, kita bisa lihat kalau skornya itu paling rendah di 5765 dan mendapatkan skor yang cukup jauh dibandingkan dengan 3060 Ti. Nah di Watch Dogs Legion yang dengan very high preset, kita mendapatkan average itu 27 dan 1%-nya di 18. Jadi benar-benar rendah banget performanya
untuk ray tracing di Watch Dogs Legion. Sedangkan di game Metro Exodus di sini average itu 46 dan 1% itu di 31. Jadi ini kurang lebih performanya sama dengan 3070, cuman untuk 1% itu beda sedikit dan kita mendapatkan 31 tapi setidaknya udah di atas 30 fps untuk 1%-nya. Yang 1% itu sama dengan 3060 Ti tapi average-nya jauh lebih tinggi. Nah, jadi itu adalah hasil performa si 6700 XT. Jadi menurut gue emang benar-benar menarik banget penempatannya dengan MSRP 479. Dan kalau emang kita bisa ekspektasikan untuk main di 1440 dan kalian menggunakan monitor maupun TV yang support 120 atau 144 Hz, ini menurut gue adalah opsi yang benar-benar menarik banget. Dan terutama kalau memang harganya AMD itu bisa sesuai ya dengan MSRP. Sebenarnya sih gue pribadi gue mengharapkan harga itu lebih rendah daripada 479 karena agak berdekatan performanya dengan 3070 dan gue harapkan memang di beberapa game mengalahkan 3070 itu memang benar. Dan kalau kita bandingkan dengan 3060 Ti masih bisa menang hanya di performa seperti ray tracing dan di beberapa game juga 3060 Ti ya cukup jauh performanya kalau kita bandingkan dengan 6700 XT. Cuman harganya kan juga cukup beda jauh. Makanya gue mengharapkan sebenarnya sih ini stop gap antara 3060 Ti dan RTX 3070. Dan menurut gue harusnya AMD bisa menempatkan Vega ini dengan sangat baik dan banyak orang yang bisa membelinya di penempatan pricing seperti tersebut. Cuman sayangnya enggak. Dan gue harap sih mungkin karena nanti akan rilis juga 6700 yang biasa dan gue harap juga 6700 yang biasa mungkin performanya nggak terlalu beda jauh dengan ini dan itu yang gue rasa menjadi opsi yang benar-benar menarik banget di tahun ini atau beberapa bulan ke depan. Dan yang gue ekspektasikan sebenarnya itu pada saat AMD kemarin announcement untuk 6700 XT juga gue mengharapkan AMD itu mengannounce masalah lawan dari DLSS-nya Nvidia. Cuma sayang kita masih belum mendapatkan super resolution dari Fidelity FX. Tapi setidaknya kita udah mendapatkan bahwa subsetnya Fidelity FX. Jadi Fidelity FX itu kan ada banyak sebenarnya isinya. Dan di situ kita udah mendapatkan kalau ada lebih dari 40 titles atau sekitar 40 titles yang akan ada di tahun ini yang menggunakan Fidelity FX. Yang bisa diimplementasikan dengan VGA AMD maupun ya punyanya Nvidia juga bisa menggunakan sebenarnya. Tapi ya AMD memang lebih optimized di bidang Fidelity FX. Cuman nih gue tetap mengharapkan ada lawan dari DLSS untuk super resolutionsnya Fidelity FX. Nah yang jadi permasalahan adalah karena AMD itu lama, kenapa mereka masih belum meng-announce untuk masalah super resolution ini adalah karena AMD kan ada banyak nih produknya nih dari sini dan dari konsol, dari PS5 dan maupun Xbox Series X. Jadi mereka harus ada banyak banget yang mereka waktu untuk research and development itu jauh lebih lama dan kalian juga harus ingat bahwa DLSS yang pertama pun yang miliknya Nvidia itu benar-benar buruk banget implementasinya menurut gua karena zaman dulu waktu pertama-tama tuh seperti keluar di kontrol itu gua nggak suka sama sekali dengan fitur DLSS. Tapi DLSS kedua yang iterasi terbarunya kan benar-benar baru menurut gue yang inilah masa depan gaming gitu loh. Dan ini yang gue harapkan dari AMD juga nanti pada saat konsol dan yang VGA-nya juga bisa menggunakan, dedicated GPU-nya bisa menggunakan akan menjadi lebih menarik harganya terutama dibandingkan dengan VGA-VGA dari Nvidia. Nah kalau kalian emang beneran murni mengincar hanya performa dalam gaming dan menurut gue untuk saat ini memang benar dan kekalahannya si 6700 XT dibandingkan dengan 3070 adalah masalah kemampuan ray tracing-nya. Itu yang menurut gue bisa menjadi pukulan bagi AMD dan kalau kalian nggak terlalu mikirin masalah hal tersebut ya tentunya ini adalah opsi yang benar-benar menarik banget terutama nanti kalau misalnya AMD udah merilis super resolution-nya mereka yang di dalam Fidelity FX. Jadi itu doang paling yang kalian harus pertimbangkan dan kalau misalnya kalian akan belajar machine learning dan segala macam ya tentunya ini belum bisa membantu banyak karena sampai saat ini developer belum melirik sistemnya untuk menggunakan GPU-nya AMD dan mereka masih menggunakan CUDA dan ya PyTorch dan segala macam kan masih menggunakan CUDA dan sebagainya. Tapi kalau kalian murni hanya untuk gaming dan kalian akan main di 1440, ini VGA benar-benar kencang banget untuk kalian gunakan dan gue rasa untuk beberapa lama ke depan ini masih aman banget untuk kalian ya sampai 2000 ya karena VRAM-nya juga tinggi, gue rasa sampai 2 tahun juga kalian masih aman kalau kalian main di 1440 karena mayoritas game sekarang juga belum banyak yang mengedepankan graphic fidelity juga dan mayoritas kalau kalian mainnya game-game seperti FPS ini akan berguna banget kalau kalian juga mainnya di TV yang banyak game-game casual akan lebih berguna terutama kalau kalian akan ngebangun ini untuk sistem mini ITX di home theater kalian. Jadi gue kemungkinan besar juga akan nge-build suatu PC ITX paling ya untuk nanti gue akan taruh di studio TLM dan
gue harap juga AMD akan merilis atau Sapphire atau MSI dan Asus akan merilis yang seri lebih kecil yang ini, karena gue yakin mereka bisa capable dan tinggal turunin core clock-nya sedikit, karena ini benar-benar kenceng banget di 2600. Jadi sekian review gue, and see you guys next time.